selamat pagi, selamat hari Minggu. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu sehat ya. Baik adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Kakak mengajak adik-adik semua untuk berdiri. Kita menyanyikan Mars PLKPA. Sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Kami pujuk bermulia, oh betapa rindunya kasih sayang di dalam dunia. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Baik adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Kakak mengajak kita untuk bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 262 sebanyak 2 kali. Baik adik-adik, kita masuk dalam doa membuka. Kita mengajak kita untuk berdoa. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur Bapa atas kasih dan penyertaan kepada kami Tuhan, sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami boleh melaksanakan upaya Bapa. Tuhan berkati ibadah kami ini Bapa, dari awal pertengahan hingga akhirnya dengan baik. Di dalam nama anak-Mu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami telah berdoa. Amin. Baik adik-adik, kita akan membacakan Mazmur. Mazmur pasal 41 ayatnya yang kedua. Kakak mengajak kita untuk membacakannya seperti tradisi membaca kitab Mazmur. Mazmur pasal 41 ayatnya yang kedua. Doa minta penyembuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Kita akan bernyanyi kembali dari Kidung Ceria nomor 90 bait 1 dan 4, Yesus sayang padaku. Tuhan
Baik adik-adik, sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Alkitabnya dibuka terlebih dahulu. Kita akan membaca dari Roma pasalnya yang ke-15. Kita baca nanti dari ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Roma pasal 15 ayat 1 sampai dengan 3. Nah, kalau sudah menemukannya, biarkan Alkitabnya tetap terbuka. Kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu ya Allah, mengucap syukur buat kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong kami untuk boleh mengerti, memahami arti firman Tuhan yang akan kami dengar. Biarlah Kak Iwan yang menyampaikan maupun kami anak-anak lain yang mendengarkan boleh sama-sama diberkati. Inilah doa kami Tuhan. Amin. Adik-adik, kakak undang untuk berdiri. Kita membaca firman Tuhan dari Roma pasalnya yang ke-15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Kita baca secara bergantian di bawah judul Orang yang Lemah dan Orang yang Kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangun. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya pagi ini adik-adik? Tetap dalam keadaan sukacita? Ya, kakak harap semuanya dalam keadaan yang sukacita karena Tuhan boleh mengizinkan kita untuk datang, duduk, diam, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Itu semuanya karena kasih Tuhan kepada kita, dan kita harus mengucap syukur. Nah adik-adik, tadi kita sudah baca firman Tuhan dari Roma ya pasalnya yang ke-15 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Nah adik-adik, kalau Roma ada yang tahu nggak ya? Kalau Roma ini adalah surat Rasul Paulus, salah satu surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma yang berisi pesan untuk mengingatkan bahwa kita semua sudah dibenarkan oleh Tuhan karena kasih karunia dan anugerah yang daripada Tuhan, bukan karena perbuatan kita. Jadi Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma kalau keselamatan itu tidak semata-mata hanya untuk orang Yahudi, tetapi kepada semua orang. Jadi orang yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ada baiknya mereka harus meneruskan kembali. Karena apa adik-adik? Karena orang yang sudah merasakan kasih Allah harus memiliki sikap hidup yang benar, yang sudah diteladankan oleh Tuhan Yesus. Kira-kira adik-adik, sikap hidup yang benar yang sudah diteladankan Tuhan Yesus itu apa ya? Kasih. Nah, terus tadi kita baca, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Nah, kira-kira adik-adik apa ya maksud perikop dari bacaan kita pada pagi hari ini? Orang kuat itu siapa? Apakah orang yang
secara fisik kita lihat badannya besar, ototnya banyak, atau badannya tinggi. Apakah begitu? Tidak ya adik-adik. Maksud firman Tuhan pada pagi hari ini, orang yang kuat adalah orang yang mengasihi Tuhan dengan setia. Tidak berbicara tentang fisik yang kuat, tetapi berbicara tentang iman. Adik-adik tahu ya semua iman berarti rohani, kerohanian, spiritual. Jadi orang yang sudah mengenal Tuhan Yesus, yang sudah mengasihi Tuhan Yesus dengan setia, dapat dikatakan orang yang kuat. Terus yang kuat harus menolong yang lemah. Nah, yang lemah itu siapa ya Kak? Nah, orang yang lemah adalah orang yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan kepedulian dari kita. Kalau kita sudah merasakan kasih Kristus, berarti kita adalah orang yang kuat di dalam Tuhan. Maka kewajiban kita harus memiliki kepedulian, kepekaan melihat teman kita, sesama kita. Kita nggak boleh tutup mata, karena Tuhan sudah memerintahkan sendiri tidak boleh mementingkan diri sendiri. Jadi nggak boleh, sudahlah biarin aja lah. Itu juga bukan keluargaku, itu juga bukan temanku, biarin aja lah. Nggak boleh begitu. Karena apa? Karena Tuhan sudah memberikan teladan untuk perilaku perbuatan yang baik terlebih dahulu. Jadi setiap pengikut Tuhan diharapkan kita dapat membangun persekutuan dalam kasih Kristus, atau bisa dikatakan kita saling membangun adik-adik, saling melengkapi. Kita juga bukanlah orang yang sempurna, tapi kelebihan yang ada dalam diri kita bisa jadi tidak dimiliki oleh orang lain. Maka kita bisa bantu orang lain gitu. Kita bantu teman kita. Jadi kita tidak boleh menjadi orang yang egois, tidak peduli. Karena apa? Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu menerima hinaan, cercaan, bahkan enggak disukai. Bahkan sampai mati di kayu salib itu karena apa? Karena dosa kita. Nah, itu bukti nyata kalau Tuhan Yesus tidak mementingkan diri sendiri. Dia sangat mengasihi kita. Dia tahu kalau manusia ini nggak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Oleh karena itu Tuhan Yesus mau. Karena Dia mengasihi kita, Tuhan Yesus mau mengorbankan dirinya sampai mati di kayu salib. Bahkan kita tahu kan adik-adik, muridnya saja kayak Petrus sempat menyangkal Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tidak membalas. Tuhan Yesus tetap mengasihi. Tuhan Yesus mengetahui kalau kita ini umat manusia sangat membutuhkan pertolongan, sangat membutuhkan kasih Kristus itu. Makanya Kristus mau mengorbankan dirinya. Nah, adik-adik, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini kita juga belajar agar kita memiliki kerinduan untuk mempunyai hidup yang saling menanggung kelemahan, atau bisa dikatakan memiliki kepekaan. Nah, misalnya adik-adik pada saat bermain ada teman adik-adik yang suka memukul misalnya. Ada nggak adik-adik? Pada saat kalian bermain, ada teman kalian memukul, apa yang adik-adik lakukan? Apakah adik-adik diam saja? Mungkin karena takut, nanti kalau aku tegur, nanti aku nggak ditemani, ada yang begitu? Jadi tidak ya adik-adik, kita harus berani menegur, berani membimbing, kita kasih tahu, nggak boleh begitu. Kita semua teman, harus saling menyayangi, karena kita semua saling membutuhkan. Atau dulu adik-adik, nah kakak ada gambar, ini gambar apa nih adik-adik kan? Kalau adik-adik lihat ada gambar seorang anak laki-laki sedang mencontek. Nah, kemungkinan ini adik-adik pada saat mereka sekolah, nah ada ulangan, mungkin anak laki-laki ini mungkin nggak persiapan, akhirnya dia mencontek. Apakah mencontek itu perbuatan yang baik? Tidak. Jadi kita selaku anak-anak Tuhan tidak boleh membiarkan begitu adik-adik ya.
Kita harus menegur kalau mencontek itu bukanlah perbuatan yang baik. Tetapi apa yang harus dilakukan oleh kita anak layan? Kita mengajak teman kita belajar bersama. Misalnya teman kita nggak bisa pelajaran matematika dan kita bisa, kita tanya, kamu nggak bisa di mananya? Yuk kita belajar sama-sama. Nah gitu, kita harus berani. Selain berani menegur, kita harus membimbing juga. Bukan berarti kita menegur, kita biarin aja, enggak. Jadi kalau mereka memang tidak bisa, kita ajak mereka untuk belajar bersama. Atau kalau ini adik-adik ada nggak yang begini, berebutan mainan. Kalau di sini dia boneka, ini salah satunya boneka, tapi bisa jadi bukan hanya boneka saja adik-adik. Mungkin bisa mainan robot-robotan, mainan Spiderman atau apapun itu mainan anak-anak. Berebutan, apakah kita hanya diam saja? Tidak, ya. Kita harus menegur teman kita. Kalau mainan kita yang direbut, kita kasih tahu, kita gantian ya. Kamu boleh pinjam setelah aku memakainya gitu. Jadi kita nggak boleh mementingkan diri kita sendiri. Sama seperti ini adik-adik, kita sudah 2 tahun, bahkan adik-adik udah 2 tahun nggak sekolah, nggak pergi IMPA, itu karena pandemi. Nah mungkin adik-adik pernah dengar ya, oh ada keluarga si Anu itu lagi terkonfirmasi virus corona atau positif corona. Nah kalau orang yang kena corona kan nggak boleh keluar-keluar tuh adik-adik. Berarti kita selaku temannya atau tetangganya, kita menunjukkan kepedulian kita. Mungkin bisa jadi kita mendoakan biar kesehatan mereka lebih cepat pulih. Atau kita misalnya punya materi yang lebih, punya keuangan atau ekonomi yang lebih, kita bisa berbagi adik-adik. Berbagi mungkin makanan yang kita punya, atau membelikan sesuatu yang mereka butuhkan, itu bisa juga. Karena apa? Kalau kita menjadi pribadi yang tidak peduli, tidak peka, kan bisa jadi keluarga mereka keluar. Nah, kalau mereka keluar dari rumah, lebih berbahaya lagi, bisa menularkan ke orang lain. Jadi, ya pelajaran kita pada pagi hari ini mengajarkan kita tidak boleh mementingkan diri sendiri, tetapi kita harus berjuang untuk boleh saling melengkapi, untuk saling menolong, untuk saling peduli. Karena apa? Karena Tuhan Yesus, Tuhan kita sudah memberi teladan terlebih dahulu adik-adik. Nah, untuk menutup renungan kita pada pagi hari ini, biarlah kita adik-adik yang ada di rumah maupun kakak layan, kita sama-sama berkomitmen, sama-sama berjanji dalam diri kita sendiri untuk bisa menolong sesama, untuk tetap melakukan kebaikan. Jadi kita menebar kebaikan dimanapun kita berada, agar nama Tuhan boleh dipuji dan dimuliakan. Baik adik-adik, sampai sedemikian cerita tentang firman Tuhan. Kita akan meresponi firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 233. Yesus menginginkan aku. Kita akan menyanyikan 2 bait, dari baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Yesus
Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu dalam tidur malam kami hingga bangun pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami boleh datang beribadah ini ya Tuhan, walaupun melalui online Tuhan Yesus. Biarlah firman yang sudah kami dengarkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari pas hari. Ya Bapa, pada pagi hari yang indah ini ya Tuhan, pertama kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan Yesus, bangsa Indonesia, setiap pemerintahan yang ada ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati dan juga pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan dalam setiap tanggung jawab yang mereka diberikan ya Tuhan, biarlah mereka boleh dapat mengerjakannya sesuai dalam kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa bagi Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Bulungan, dan seluruh Tuhan di tempat kami berada ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati juga setiap pemimpin kami, biarlah apa yang boleh menjadi tanggung jawab mereka ya Tuhan, mereka boleh mengerjakannya sesuai dalam kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Kau juga memberkati ya Tuhan para tim medis, para dokter ya Tuhan Yesus, perawat ataupun apapun itu ya Tuhan Yesus yang berkecimpung dalam kesehatan ya Tuhan Yesus, yang menolong orang-orang sakit ya Tuhan di saat pandemi ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka ya Tuhan, Engkau berikan mereka kesehatan, kekuatan selalu, dalam mereka selalu diberikan kesehatan dan ketabahan untuk menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab mereka ya Tuhan Yesus. Ya Bapa, pada pagi hari ini juga kami mau berdoa bagi gereja GPIB ya Tuhan Yesus, untuk keseluruhan ya Tuhan, maupun terkhusus gereja GPIB Maranatha dan Salor ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap presbiter yang ada, pendeta maupun pelayan-pelayan yang ada di dalamnya ya Tuhan, maupun jemaat-jemaat yang ada di dalamnya ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati dalam setiap pelayanan mereka ya Tuhan, biarlah mereka selalu terus menjalankan pelayanan mereka sesuai dalam kehendak-Mu ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, saudara-saudara kami, jemaat-jemaat yang sakit ya Tuhan, tolong Engkau sembuhkan ya Tuhan, angkat sakit penyakit yang mereka derita ya Tuhan, apapun setiap pergumulan mereka, kiranya Engkau memberkati ya Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami juga mau berdoa bagi pelayanan PA ya Tuhan, sesungguhnya maupun terkhusus bagi PA DPIB Maranatha dan Salor ya Tuhan, biarlah kami kakak layan ya Tuhan selalu terus semangat untuk melayani Engkau ya Tuhan dimanapun kami berada. Dalam IMPA ini ya Tuhan Yesus, maupun melalui online ya Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Kau mampukan kakak layan ya Tuhan Yesus untuk dapat terus hadir ya Tuhan untuk melayani Engkau ya Bapa dalam kehidupan ini. Kau berkati juga adik-adik lain ya Tuhan dalam setiap tumbuh kembang mereka, dalam setiap pendidikan mereka ya Tuhan. Kiranya Kau memberkati ya Tuhan, dalam mereka boleh diberikan kepintaran dan diberi kesehatan, semuanya daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Jauhkan kami dari segala macam bahaya dan sakit penyakit ya Tuhan. Kau juga memberkati orang tua kami ya Tuhan dalam setiap pekerjaan maupun aktivitas mereka, apapun yang boleh mereka lakukan ya Tuhan, semuanya seturut dalam kehendak-Mu. Ya Bapa, ampunilah segala dosa dan kesalahan yang sudah kami lakukan sepanjang minggu yang sudah lewat ini ya Tuhan Yesus. Biarlah kami, kehidupan kami ya Tuhan boleh mencerminkan untuk menjadi orang yang baik ya Tuhan dimanapun kami berada ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, tiba waktunya kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Sebelumnya kakak ingatkan kembali bahwa persembahan yang telah adik-adik berikan boleh adik-adik berikan kepada orang tua untuk dibawa ke gereja ya.
Nah, adik-adik, sebelum kita memberikan persembahan, kita akan mendengar nats Alkitab yang terdapat di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-11 yang berbunyi, "Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami." Sambil memberikan persembahan, kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 217, baitnya yang pertama sampai baitnya yang ketiga, "Beri padanya." Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami untuk memberikan sebagian dari apa yang kami miliki Tuhan, yang semuanya ini juga berasal dari Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan kami ini Tuhan, biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk pelayanan kasih-Mu dimanapun kami berada. Dan kiranya Tuhan juga memberkati majelis jemaat yang mengelola persembahan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lakukanlah firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar dalam kehidupan adik-adik tiap-tiap hari. Sebelum kita mengakhiri ibadah hari Minggu pelayanan anak, kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 300. Kita nyanyikan dari baitnya yang pertama, ketiga, dan keempat. Tolong aku Tuhan. Terima kasih Tuhan buat rangkaian ibadah yang boleh kami nikmati dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Tuhan Yesus, biar firman-Mu yang senantiasa hidup di dalam hati dan pikiran kami, agar kami pun boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang peduli, anak-anak yang memiliki kasih, boleh memperhatikan, dan boleh menyayangi teman-teman kami ya Allah. Biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa memampukan kami dalam menjalani aktivitas kami tiap-tiap hari.
Inilah doa kami Tuhan yang kami sampaikan di dalam dan melalui Putra-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, ibadah telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.